Salam sejahtera. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nas firman Tuhan, renungan untuk kita pada hari ini, tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian bunyinya. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, Babel sebuah kerajaan besar ketika Nebukadnezar memerintah. Babel menjadi sebuah kerajaan yang kemasyurannya terdengar sampai ke ujung bumi. Ketika Nebukadnezar sedang melihat-lihat betapa masyhur dan hebat kerajaannya, Nebukadnezar berpikir bahwa karena dirinya lah semua kemuliaan itu datang. Inilah awal kejatuhannya. Ungkapan itu memperlihatkan kesombongan Raja Nebukadnezar. Kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki Nebukadnezar menjadikannya pribadi yang tinggi hati. Dengan sesumbar ia mengklaim semuanya itu merupakan hasil karyanya, sehingga Allah merendahkannya. Teguran yang diberikan Allah melalui mimpinya tak lantas membuat Nebukadnezar sadar dan bertobat. Yang telah diartikan dan diperjelas serta diingatkan Daniel, sehingga hal yang telah difirmankan Allah itu benar-benar terjadi. Tuhan tidak berkenan dengan perenungan hatinya, sehingga Tuhan menjatuhkan hukuman atas Raja Babel dengan cara merendahkan dirinya, mengambil akal budi yang dimilikinya, sampai-sampai ia berlaku seperti binatang dan terhalau dari antara manusia. Di sini mimpi Nebukadnezar menjadi kenyataan. Setelah genap 7 tahun Nebukadnezar menjalani hukumannya, Allah mengembalikan akal budinya. Saat martabatnya sebagai manusia dipulihkan Allah, maka hal pertama yang dilakukan Nebukadnezar adalah memuji kebesaran dan kemahakuasaan Allah Israel. Pada detik itulah ia menyadari bahwa Allah membenci orang yang congkak. Apa yang dialami Nebukadnezar memberikan sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika keajaiban dan mukjizat Tuhan nyatakan, ketika pencapaian demi pencapaian kita dapatkan, ketika Tuhan bawa kita kepada kemuliaan yang lebih besar dari sebelumnya, kita rentan terkena penyakit hati yang disebut kesombongan. Suatu pikiran yang mengatakan semua adalah karena kehebatan kita, atau ketika kita membanggakan pencapaian yang sudah kita dapatkan. Itulah bentuk kesombongan manusia yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.
kita perlu menyadari bahwa Tuhan bisa begitu saja dengan mudah mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada kita. Bagaimanakah saudara mengukur kesuksesan saudara? Untuk seorang atlet mungkin kesuksesan adalah medali-medali yang diperolehnya. Untuk seorang terpelajar mungkin gelar-gelarnya. Dan untuk seorang pedagang mungkin labanya. Bagi orang tua mungkin keberhasilan anak-anaknya. Dan buat seorang pendeta, barangkali ukuran gedung gereja, jumlah jemaat, atau besarnya dana yang tersedia. Biarpun tiap orang mempunyai jenis keberhasilan dan standar yang berlainan, satu hal yang sama adalah kesuksesan biasanya adalah sesuatu yang bisa diukur dan dilihat. Karena orang lain juga bisa mengukur dan melihat keberhasilan kita. Kita senang mempamerkan hal itu. Pertanyaannya, kebanggaankah itu atau kesombongan? Sahabat Kairos, kesombongan adalah dosa. Sebab kesombonganlah yang terbesar serta mematikan. Mengapa kesombongan bisa mematikan? Mengapa kesombongan ini berada pada peringkat paling atas? Kita harus ingat bahwa setan diusir dari sorga karena kesombongannya. Karena ia ingin untuk menggantikan Tuhan sebagai penguasa semesta. Kesombongan dalam diri Adam dan Hawa jugalah yang membuat mereka jatuh dalam dosa. Karena keinginan untuk mendapat pengetahuan seperti Tuhan. Dosa kesombongan adalah sangat nyata di dunia sehingga itu merupakan problem nomor satu. Tiap hari kita seharusnya sadar bahwa kita mudah sekali jadi sombong. Karena kita sering kurang memuji Tuhan atas segala berkat-Nya. Kesombongan adalah dosa yang jahat. Karena dengan melupakan kemurahan Tuhan, kita mungkin merasa bahwa sukses adalah hasil usaha kita sendiri. Dalam hal ini, kesombongan tidak lain adalah pemujaan diri sendiri. Apa saja yang kita capai dalam hidup ini tidaklah mungkin terjadi tanpa kemurahan Tuhan yang memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita. Karena itulah kita wajib memuji kebesaran Tuhan setiap saat. Karena Dialah yang membuat segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jika kebanggaan muncul tanpa pengenalan akan Tuhan, disitulah kesombongan akan tumbuh dengan subur. Jika pengenalan akan Tuhan tidak dipupuk sejak dini, maka tumbuhlah manusia dewasa yang arogan, yang tidak takut akan Tuhan. Jika hidup orang-orang yang penuh kesombongan adalah hampa, maka mereka yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan memperoleh hidup yang penuh berkat. Firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Sahabat Kairos, kabar baiknya sama seperti yang Tuhan perbuat kepada Nebukadnezar. Ketika ada pertobatan
dan perubahan dalam dirinya, Tuhan memulihkan keadaan hidupnya. Ketika Nebukadnezar menyadari kesalahannya dan mengakui semua asalnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhan, maka Tuhan pun akan berkenan memulihkannya, mengembalikan kemuliaannya bahkan lebih dari sebelumnya. Sehingga pengakuan dan pujian akan kebesaran Tuhan Dia nyatakan. Pertobatan kita juga supaya hidup dalam kerendahan hati serta selalu mengakui akan kebesaran Tuhan, maka karya pemulihan dari Tuhan kepada kita akan lebih nyata dan berkelimpahan. Saudaraku, sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, karena itu apapun yang sedang kita alami saat ini, sadarilah bahwa hati adalah pusat kehidupan kita. Tetaplah jaga hati dari segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi kesombongan. Karena kejayaan, kesuksesan, kekayaan kita, akui serta nyatakan bahwa semua berkat itu anugerah Tuhan semata. Mari minta Tuhan untuk terus memurnikan hati kita. Milikilah kerendahan hati supaya perkenanan Tuhan tetap ada dan kemuliaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Saat kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, hidup kita akan mengalami pemulihan dan menerima kemuliaan lebih besar. Tuhan menyertai serta memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin. Selamat beraktivitas, sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.